Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya, Ibu Sulastri dari SMP Negeri 67 Bengkulu Utara. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul Sholat berjamaah dan munfarid. Perlu kita ketahui tentang tujuan kita mempelajari sholat berjamaah dan munfarid. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian sholat jamaah dan munfarid. Kemudian yang kedua, mempraktekkan sholat jamaah dan munfarid. Ini adalah materi yang akan kita bahas, mulai dari pengertian, syarat sholat berjamaah, ketentuan sholat berjamaah, serta praktek sholat berjamaah. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian sholat berjamaah dan sholat munfarid. Sholat berjamaah sendiri adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, dipimpin oleh satu orang yang ditunjuk sebagai imam. Sedangkan untuk sholat munfarid, yaitu sholat yang dilakukan secara sendirian. Yang kedua materinya tentang dalil dan keutamaan sholat berjamaah. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul jama'atah afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isrina darajatan. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Selanjutnya tentang syarat sholat berjamaah. Saudaraku, di sini ada 4 syarat sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah itu harus ada imamnya atau pemimpin dalam sholat. Yang kedua, harus ada makmum atau pengikut, atau yang sering kita sebut dengan jamaah sholat. Dan yang ketiga, dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat, maka tidak bisa disebut sholat jamaah jika antara imam dan makmum terpisah tempatnya. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jika makmum sholat zuhur, maka jika imamnya sholat zuhur, maka makmumnya pun sholat zuhur. Tidak bisa dikatakan sholat berjamaah jika imamnya dan makmumnya lain dalam mengerjakan sholat. Selanjutnya, tentang imam. Imam sendiri adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Tentu imam ini ada syaratnya. Bisa dikatakan sebagai imam atau dipilih sebagai imam
harus ada syarat ketentuannya dan harus terpenuhi, di antaranya yaitu yang pertama, sudah balik. Tentu di sini yang belum balik maka belum boleh menjadi imam. Yang kedua, fasih dan hafal bacaan sholat. Yang ketiga, bukan orang yang dibenci jamaah. Yang keempat, mengetahui syarat dan rukun sholat serta hal yang membatalkan sholat. Dan yang terakhir, imam pria untuk makmum pria dan wanita. Sedangkan imam wanita hanya untuk makmum wanita saja. Kemudian tentang makmum. Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Untuk menjadi makmum ada syarat-syaratnya. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Ini hal yang paling utama dan penting. Kemudian yang kedua, tidak mendahului gerakan imam. Artinya, ketika imam belum ruku, maka makmum pun belum boleh melaksanakan gerakan ruku. Menunggu gerakan imam selanjutnya. Sholatnya sesuai dengan sholatnya imam. Seperti tadi, jika imam melaksanakan sholat zuhur, maka makmumnya pun harus melaksanakan sholat zuhur. Selanjutnya, mengikuti imam dalam segala gerakan. Kemudian, berada di belakang imam dalam satu majelis atau satu tempat. Tidak boleh terpisah antara makmum dan imam. Dan yang terakhir, tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya. Selanjutnya, sholat-sholat yang bisa dikerjakan atau dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Di sini ada 8 poin saudaraku tentang sholat-sholat yang harus, yang baik, yang diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah. Tingkatan pertama ada di sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat wajib yang kita kerjakan selama sehari semalam. Yaitu diantaranya ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Tingkatan kedua ada sholat Jumat. Kemudian yang ketiga ada sholat tarawih. Yang keempat ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kelima sholat jenazah. Yang keenam sholat istisqa atau kita sering dengar sholat minta hujan. Kemudian yang ketujuh sholat gerhana bulan dan matahari. Dan yang terakhir ada sholat witir. Kebanyakan sholat sunnah dituntut untuk dikerjakan secara munfarid. Sedangkan menurut jumhur ulama, sholat fardu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Selanjutnya yaitu tentang halangan sholat berjamaah. Jadi saudaraku, ada hal-hal yang membuat kita boleh, seseorang itu boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Di antaranya yang pertama adalah adanya hujan yang sangat deras. Kemudian yang kedua ada angin topan atau badai dan sejenisnya. Dan yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Yang keempat, ingin buang air besar atau kecil. Kemudian yang kelima, takut datangnya bahaya. Ketika kita ingin melintas di suatu tempat,
hendak melaksanakan sholat berjamaah dan tempat tersebut kira-kira akan membahayakan keselamatan kita, maka boleh tidak sholat berjamaah. Yang keenam, itu ada sakit. Dan yang ketujuh, setelah memakan makanan yang bau pada mulut, seperti makan jengkol, petai, dan sebagainya. Itulah tadi saudaraku tentang materi sholat berjamaah dan sholat munfarid. Semoga bermanfaat ya. Tentunya ada bahasa dan kata-kata yang kurang berkenan nih. Saya mohon maaf. Dan di sini di penghujung materi ada evaluasi yang bisa dikerjakan dengan memilih salah satu jawaban yang paling benar. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, saya akan mengakhiri pembahasan ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, kehilafan, atau bahkan kesalahan. Semoga bisa berjumpa kembali dengan saya. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.